Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masih dalam ta'lim bab anjuran zuhud dan qanaah pada kitab Fadilah Sedekah di hadis ke-9. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di atas mimbar, dan di hadapan beliau para sahabat duduk melingkar. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, kami memang malu kepada Allah." Rasulullah menjawab, "Siapa di antara kalian yang malu kepada Allah, segan terhadapnya, maka penting baginya untuk tidak menghabiskan waktunya walaupun satu malam tanpa membayangkan kematiannya. Penting baginya untuk menjaga perutnya dan yang di sekitar perutnya. Ia harus menjaga kepalanya serta yang ada di sekitarnya. Ia harus selalu ingat kepada mati serta akibatnya. Sangat penting baginya agar ia meninggalkan perhiasan dan keindahan dunia." Dalam kitab Targhib. Ulama menulis bahwa maksud menjaga kepalanya adalah agar kepalanya tidak tunduk kepada selain Allah, baik itu untuk mengabdikan diri atau menghormatinya. Jangan menundukkan kepala walaupun sedikit ketika mengucapkan salam kepada seseorang. Dan perkataan serta yang ada di sekitarnya adalah termasuk mata, telinga, lidah, dan lainnya yang ada di kepala. Maksud menjaga mulut adalah menghindarkan diri dari makanan yang meragukan, dan maksud di sekitar perut adalah anggota badan yang berdekatan dengan perut seperti kemaluan, tangan, kaki, dan hati. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata bahwa sangatlah penting untuk membaca hadis ini sesering mungkin. Dalam kitab Mazahirul Haq, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, malulah kepada Allah sebagaimana Dia berhak agar kita malu kepadanya." Kami berkata, "Ya Rasulullah, dengan bersyukur kepada Allah, kami semua malu padanya." Maka Rasulullah bersabda, "Tidak, bukan malu yang biasa, tetapi haknya adalah agar kita malu kepadanya, yakni seseorang itu harus menjaga kepalanya serta apa yang ada di sekitarnya, harus menjaga perutnya serta mengingat kemusnahannya setelah mati akan menjadi tanah. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ia harus meninggalkan kecantikan dan keindahan dunia." Dalam kitab Targhib. Sering-sering mengingat mati sangat penting untuk menjadikan seseorang tidak peduli kepada dunia, serta memendekkan harapan dan cita-cita dunia. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan untuk mengingat mati sesering mungkin. Seseorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah zahid yang paling besar?" Rasulullah bersabda, "Orang yang tidak melupakan mati serta hakikatnya bahwa setelah mati ia akan hancur lebur. Orang yang menjauhkan dirinya dari kelezatan dunia dan kecantikannya. Orang yang mengutamakan akhirat di atas dunia, tidak yakin dengan hari esok, dan ia menganggap dirinya di kalangan orang yang sudah mati." Dalam kitab Targhib. Yakni menyadari bahwa tidak lama lagi pasti akan mati dan akan bersama-sama dengan orang yang sudah mati.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah, "Ingatlah sebanyak-banyaknya sesuatu yang memusnahkan segala kelezatan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan sempit, maka akan menjadi sebab kemudahan dan kelapangan. Barang siapa mengingatnya dalam keadaan berada, akan menyebabkan berkurangnya pembelanjaan untuk diri sendiri." Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ingatlah selalu perkara yang dapat menghancurkan segala kelezatan, yaitu mati." Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah datang, beliau melihat sahabat yang sedang tertawa, maka Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat perkara yang memusnahkan segala kelezatan dan keindahan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan senang dan kaya, maka akan menyebabkan kesempitan, mempermudah menjaga dirinya agar tidak tenggelam dalam keduniaan. Dan orang yang mengingatnya dalam keadaan sempit akan menyebabkan kesenangan." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata bahwa suatu ketika Rasulullah datang ke masjid. Pada waktu itu sebagian orang tertawa terbahak-bahak sehingga gigi mereka terlihat. Maka Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian banyak mengingat mati yang menghancurkan segala kelezatan dan keindahan, maka kalian tidak akan menyibukkan diri dengan banyak tertawa. Kubur selalu membuat pengumuman setiap hari, 'Aku adalah rumah untuk dihuni seorang diri. Aku adalah rumah untuk didiami dalam keadaan terpisah dari sahabat-sahabat. Aku adalah tempat ulat-ulat yang menanti mayat untuk dimakan.' Apabila seorang beriman dan soleh diletakkan di dalamnya, maka kubur akan berkata, 'Selamat datang. Kedatanganmu sungguh diberkahi. Aku sangat gembira dengan engkau datang. Di antara semua orang yang berjalan di muka bumi, engkaulah yang paling aku sukai. Hari ini engkau datang kepadaku, maka aku akan memperlihatkan pelayananku kepadamu.' Setelah itu kubur menjadi luas sejauh mata memandang. Satu jendela surga terbuka, maka angin surga serta keharumannya tercium dari kuburnya. Tetapi apabila yang dikubur itu banyak dosa atau kafir, maka kubur akan berkata, 'Kedatanganmu tidak diberkahi. Celakalah kamu. Aku sangat tidak suka dengan kedatanganmu. Di antara semua orang yang berjalan di muka bumi, kamulah yang paling aku benci. Hari ini kamu datang kepadaku, maka aku akan memperlihatkan sambutanku kepadamu.' Setelah itu kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan. Rasulullah memberi isyarat dengan menyilangkan jari-jari tangan beliau yang mulia. Bagaimana tulang-tulang itu saling berhimpitan? 70 ekor ular akan mematuknya. Ular itu sangat berbisa. Jika sekali saja ular itu mengeluarkan bisanya di atas muka bumi, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi tidak akan tumbuh sampai hari kiamat. Ular-ular itu akan terus mematuknya hingga hari kiamat." Setelah itu Rasulullah bersabda, "Kubur merupakan salah satu dari taman-taman surga dan lembah dari jurang-jurang neraka." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa suatu ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang cerdik lagi pandai?" Maka Rasulullah menjawab, "Orang yang selalu mengingat mati dan senantiasa sibuk membuat persiapan untuk mati. Orang seperti itulah yang menyandang kemuliaan di dunia dan pangkat yang tinggi di akhirat." Dalam kitab Targhib. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan sedikit ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah. Semoga apa yang kita dengar ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan dengan kasih sayangnya Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.